Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birfam. Kali ini kita akan membahas takaran ekstra puding yang tepat. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton di episode satunya, harus ditonton dulu agar tidak gagal paham. Pertanyaan yang sering dimunculkan oleh pewawancara adalah bagaimana perawatannya dan berapa takaran jangkriknya. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan mendasar yang sering dilontarkan oleh pewawancara. Ini jugalah yang sering sekali menjadi pertanyaan kicau mania. Dari jawaban yang sering saya lihat, bervariasi jawabannya. Ada yang menggunakan ekstra puding jangkrik 5 pagi 5 sore. Dengan jangkrik 55 ini burung sudah bisa juara. Tetapi ada juga burung juara lainnya yang takaran jangkriknya 44. Bagaimana hasilnya? Burung juara juga. Kemudian ada lagi yang saya temukan di wawancara tersebut. Ada yang mengatakan ekstra puding jangkriknya 15 pagi 10 sore. Hasilnya burung juara juga. Dari jawaban tersebut, mungkin bagi seorang kicau mania yang pemula, ini akan sangat membingungkan. Di antaranya ada, kalau gitu kita tiru aja. Akhirnya dicobalah. Misalnya dari pemenang yang burungnya juara dengan jangkrik 4 pagi 4 sore. Kemudian setelah dirawat sedemikian rupa dengan jangkrik yang porsinya 4 pagi 4 sore, hasilnya burung tidak juara. Apa yang terjadi? Burung ngetem di akhir perlombaan. Dan juga burung tidak bongkar isian. Kemudian karena burung tidak juara dan ngetem di akhir perlombaan serta tidak bongkar isian, teman kita ini coba lagi dengan meningkatkan ekstra pudingnya. Jadikan 15 pagi 10 sore. Kemudian setelah dirawat 2 minggu kemudian dilombakan. Hasilnya apa? Burung over emosi. Memang burung mengeluarkan isian, tetapi burung over emosi. Sering menjeruji, bahkan terjun ke dasar sangkar. Kemudian, karena burung tersebut tidak juara, dicoba lagi menerapkan jangkrik 10 pagi 10 sore. Setelah dirawat sekitar 2 minggu, kemudian dilombakan lagi. Hasilnya apa? Mulai lebih baik dari percobaan pertama dan kedua. Dari 3 hasil percobaan tersebut, yang terakhirlah yang mendekati daripada takaran yang sesungguhnya.
Jadi di sini saya ingin memberikan pengalaman saya kepada teman-teman di dalam memberikan takaran ekstra puding. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengenali karakter daripada murai yang dipelihara. Saya sangat suka dengan burung yang fighter dan super fighter. Jadi dari pengalaman saya, untuk burung-burung yang super fighter, biasanya jangkriknya paling tinggi hanya 5 ekor per hari. Bahkan saya pernah merawat murai batu saya yang namanya Print. Itu jangkriknya per hari hanya 3 ekor saja. Jadi cara pemberiannya hanya pagi hari saja sebanyak 3 ekor. Tetapi pada H-2 dan H-1 ya, jangkriknya saya tambah 2 ekor lagi. Jadi ada peningkatan sebanyak 2 ekor per hari. Namun, teman-teman harus ketahui juga bahwa untuk mengikut sertakan burung kita di lomba, bukan hanya takaran ekstra pudingnya saja yang harus kita perhatikan, tetapi ada unsur lain yang juga menunjang daripada peningkatan stamina. Ini pun harus kita tingkatkan. Apa itu? Penjemuran. Ini sangat berpengaruh karena dapat meningkatkan birahi daripada murai yang kita siapkan. Kemudian pengumbaran juga dapat meningkatkan stamina daripada murai batu. Jadi ini kontribusinya terhadap peningkatan stamina sangat besar sekali. Kalau kita meningkatkan ekstra puding takaran jangkriknya saja tanpa diimbangi dengan penambahan jebur dan pengumbaran, otomatis nantinya tidak akan balan antara birahi, emosi, dan stamina. Jadi teman-teman, di dalam menyiapkan suatu murai untuk kita lombakan, yang pertama kita lakukan adalah memberikan ekstra puding sesuai dengan karakter daripada murai yang dipelihara. Kalau ini sudah kita lakukan dengan benar, artinya untuk murai yang super fighter itu biasanya jangkriknya hanya sekitar 5 ekor saja per hari. Dan kalaupun ada peningkatan, itu biasanya hanya 2 ekor saja. Dan itu pun hanya dilakukan pada H-2 atau -1. Kemudian, untuk burung-burung yang fighter, maksimalnya adalah 10 ekor. Dengan cara pemberiannya 5 pagi, 5 sore. Jadi inilah takaran jangkrik yang standar untuk burung-burung fighter dan super fighter. Kemudian kalau sudah kita menemukan
takaran ekstra puding hariannya, barulah kita tentukan bagaimana meningkatkan stamina daripada murai kita tersebut. Artinya, dengan takaran ekstra puding harian ini, belumlah cukup untuk membuat burung tersebut bisa berprestasi di gantangan. Jadi ada faktor lain yang menjadi penunjang daripada keberhasilan. Apa faktor tersebut? Yaitu penjemuran. Penjemuran harus juga diperhatikan. Kalau memang perlu ditambah durasinya. Kemudian untuk pengumbaran juga harus diperhatikan. Kalau dari hasil lomba sebelumnya ada indikasi bahwa staminanya belum begitu baik, perlu ditingkatkan dengan pengumbaran dengan cara digebrak, diusir ya, bolak-balik di dalam umbaran. Biasanya kalau saya ingin main 1 atau 2 kali saja di lomba, itu saya cukup mengumbarnya 50 kali bolak-balik. Artinya ke kiri, ke kanan, itu 50. Jadi 50 kali saja, kalau untuk main 2 kali ya, itu sebenarnya sudah cukup. Di samping itu, teman-teman juga jangan sampai melupakan yang lainnya seperti penambahan vitamin minimal 1 kali dalam seminggu. Kemudian perlu dipertimbangkan untuk pemberian cacing di H-1 ataupun di hari H. Karena cacing ini sangat diperlukan sekali untuk menetralkan birahinya. Jadi kalau tadinya kita angkat ekstra pudingnya, tentunya kita juga harus menyiapkan penangkal jangan sampai ekstra puding tersebut bisa menyebabkan over birahi. Jadi itulah makanya kita harus siapkan dengan pemberian cacing. Untuk burung bisa tampil maksimal di gantangan, birahi, emosi dan stamina harus seimbang. Kalau ini sudah seimbang, tentunya burung akan tampil maksimal di gantangan. Sampai jumpa di konten berikutnya.